Saya butuh Asri Yunita, guru ekonomi SMA Negeri 1 Dawang. Kepada siswa baru SMA 1 Dawang, jika kita lihat nih, satu lembar atau satu koin uang kalian itu terdiri. Coba ibu minta uang nih, ibu nggak bawa uang, boleh? Nyap dulu ya. Nah, jika kita lihat nih, satu lembar uang kita yang paling kalian ingat di sini apa? Pasti nominal kan ya. Di 2 kali nih siu nih. Yang paling ingat apalagi berapa? 100.000 udah pasti udah paling ingat ya. Terus gambar pahlawannya siapa? Beda-beda. Ada yang favorit nih. Ini Bu tes satu-satu ya. Nah, jadi yang paling menonjol di sini yang bisa kita lihat itu adalah nominal dan gambar pahlawan. Tapi sebenarnya mengenal rupiah itu tidak hanya mengenal oh ini uang 100-an, 50-an, enggak. Barang. Jadi ada satu barang yang digunakan untuk mengganti transaksi. Kalau di Yunani itu diganti dengan yang namanya garam atau selenium. Jika kalian pernah dengar bahasa Inggrisnya gaji atau selenium ya, itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya garam atau selenium. Ini yang paling pakai garam. Setelah itu berkembang lagi ada uang komunitas. Ini setiap negara beda-beda. Ada pakai kain, ya, ada pakai perang, itu beda-beda. Nah, setelah itu barulah muncul yang namanya uang logam. Ya, kalau kita pahlawan ini, di sini akan ada gambar pahlawannya. Di sini, gambar pahlawan itu namanya uang permah. Ya, jadi kalau ciri khusus itu ada yang tanda merah itu ada yang ciri khusus ya, benar pengaman, gambar tersembunyi, tanda air, serta stabilo dan kode tunanetra. Nah, di sini di palet itu ada kode tunanetra atau black hole. Setiap pecahan itu beda-beda. Kalau di uang 100-an itu ada satu pasang atau 2 dari demikian sampai di 2000-an. Jadi kalau orang yang tunanetra atau buta ya, dia bisa mendeteksi oh ini uang berapa itu dari black hole ini, kode tunanetra ini. Ada? Kan membasahi uang itu. Kemudian pernah disetelkan nggak? Pernah dicoret nggak? Atau pernah melihat fenomena itu? Ya, ada uang barang pahlawannya di kacamata, itu yang bisa nulis, apa yang kerjaan itu nggak boleh. Yang itu salah satu tanda kita tidak merawat uang rupiah. Dan itu ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Dan kalian bisa dihukum nih sama Bank Indonesia. Pas. Jadi kapas itu ada seratnya. Itulah yang digunakan untuk mencetak uang. Lalu siapa nih yang bertugas mencetak uang itu? Apakah Bank BRI, BCA, BPD? Bukan. Bukan mereka yang bertugas. Yang bertugas 100 rupiah itu masih berlaku ya, 100 rupiah. Jadi Bank Indonesia itu nggak ada narik uang 100 rupiah, masih berlaku. Kenapa kita bangga? Karena uang rupiah ini adalah simbol kedaulatan negara, alat transaksi yang sah, dan alat pemersatu bangsa. Yaitu ada 3 hal ya, transaksi, berbelanja, dan berhemat. Dari ketiga ini, mana yang paling sering kalian sudah lakukan untuk uang rupiah kalian? Berbelanja pastinya ya. Next. Nah, kita mulai dulu yang kita bawa ini. Nanti kita harus tahu nih fungsi uang rupiah itu untuk apa. Ada yang tahu fungsi uang? Fungsi uang itu sebagai apa saja? Alat pembayaran, alat transaksi, alat satuan hitung. Nah, itu kita harus pahami fungsi uang kita sebagai ketiga hal itu. Masih banyak sih sebenarnya. Berbelanja yang seperti apa yang baik? Berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tahu nggak bedanya kebutuhan sama keinginan? Tahu ya? Kalau kita kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Kita utamakan dulu kebutuhan primer. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan, kalau
Ya, itu pertama. Gimana cara untuk menjaga uang? Yang pertama, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibatasi, jangan disebelas, dan jangan dicolek. Nanti keluarganya masuk ya. Andini ya. Terima kasih Andini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelma dan bisa dipanggil Raden. Saya alumni dari SMP Negeri 2 Samarinda. Jadi karakteristik yaitu ada tahun emas, nominal atau frasa, dan lambang, dan juga benang pengaman. Jadi tepuk tangan ya. Bisa. Terima kasih. Nanti adanya cari ibu ya nanti ya. Cinta bangga bahagia,